misalnya Bapak mengakui apa adanya, dokter harapkan begini, Bapak akui apa adanya aja. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bapak nggak perlu takut, ya. Nggak perlu takut ada tekanan. Di sekitarnya ibu sekarang nyonya ini, insya Allah sudah dijaga oleh Allah, oleh tetangga-tetangga yang sayang. Banyak yang sayang sama Ibu Dewi. Ya, gak usah takut. Udah. Jadi nanti insya Allah juga ibu bisa ketemu sama suaminya dan dokter akan terus meminta keadilan. Ya, dokter insya Allah hari Senin akan melaporkan, begitu juga dengan akun. Ya, dokter ingatkan ya untuk saudara Richard, Anda khususnya atasan dari Hans, Anda harus mempertanggungjawabkan akun Anda. Anda harus mempertanggungjawabkan semua yang Anda lakukan, termasuk dugaan memfitnah dokter. Ya, jadi jangan pernah korbankan orang kecil. Jangan, dokter bukan menghina orang kecil enggak ya, bukan. Tapi jangan korbankan orang-orang yang merasa mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak, mereka punya. No viral, no justice. Yuk guys, kita viralkan ini. Yuk, Dandi ya, siap ya, kamu viralin semuanya ya. Riko, Mas Bobi, semuanya viralin ya. Karena dia harus, ibu ini harus mendapatkan keadilan, seadil-adilnya. Ya, lakukan proses sesuai dengan aturan Indonesia, bukan aturan orang yang berduit. Ya, nggak ada itu namanya. Ada dokter yang dengar, dok itu DRL itu ada backingannya di Palembang. Siapa backingan kamu DRL? Dokter mau tanya, sebutin dengan jelas siapa backingan kamu, sehingga bisa terjadi seperti ini. Bagaimana bisa asisten kamu, dugaannya Hans Pranata, yang disebutkan tadi, bisa ikut satu mobil dengan para polisi ini? Apa hak dia? Itu yang harus diviralkan guys ya. Oke, yuk kita doain bareng-bareng ibunya kuat. Ibu ya, maaf ya ibu ya kalau menantunya nanti, tapi insya Allah kalau beliau memang mengakui semuanya, menjelaskan apa adanya, insya Allah beliau akan tidak kenapa-napa ya. Karena dokter yakin mungkin beliau dalam tekanan ya. Dokter yakin beliau ketakutan, bahkan ahli ekspresi pun bercerita bahwa Bang Afrizal ini dalam posisi tertekan. Bagaimana bisa Bang Afrizal diperlihatkan wajahnya sementara belum tentu bersalah, itu mempermalukan orang. Dan dokter heran, kalian masih mau follow orang yang hatinya sehitam itu. Kok bisa? Dan kalian masih bisa membeli produk dari mereka itu. Kok bisa? Kalian itu, ibu ini muslim loh. Kalian nggak sayang kah sesama muslim? Itu difitnah sebegitu kejinya. Sekarang saatnya dia harus menuai apa yang sudah dia lakukan bertahun-tahun guys. Dan yang dokter tanyakan ke DRL, bagaimana jika mungkin ya dokter lihat kamu begitu takutnya dengan seorang Kartika Putri. Kenapa? Kenapa kamu begitu takutnya dengan seorang Kartika Putri? Kartika Putri orang Palembang juga kan? Ya, bagaimana nanti jika teman-temannya Kartika Putri akan mendukung Kartika Putri untuk melaporkan kamu kembali? Ibu, di sini dia begitu takut dengan seorang Kartika Putri. Kenapa? Ibu pernah dengar Kartika Putri? Ya. Jadi begitu pintarnya DRL itu memutar balikan cerita sampai masyarakat Indonesia tuh begitu banyak yang benci dengan seorang Kartika Putri. Dan di sini dokter akan membongkar semuanya dengan bantuan ibu juga. Ya, pokoknya ibu harus kuat. Nanti kita tunjukkan ke masyarakat Indonesia seperti apa orang ini aslinya. Gitu, ya. Oke ya guys ya. Kita bisa off ya. Nanti insya Allah kalau misalnya nanti ibunya jadi ke Palembang, kita nanti bakalan live juga ya. Tapi Dotif ingin ini jadi perhatian dari Bapak Kapolres Pak Haryo. Pak Haryo, Pak Haryo, Pak Haryo, Bapak Kapolres Palembang. Pak, tolong diselidikin oknumnya Pak. Masa sih harus sampai ke Propam Pak? Enggak kan Pak ya. Jangan deh, apalagi ke Pak Listio nanti laporannya. Jangan ya, ada yang minta backingan. Pak Ferdi Sambo aja akhirnya kena. Siapalah backingan seorang Richard? Kalau ada backingannya, dokter tanya, bukan nuduh ya. Ada nggak sih backingannya seorang DRL? Ya, dokter nanya. Jadi di sini quality apa, kalau si Pak Anus tuh bilang equality apa? Equality in the law apa? Equality before the law. Ya, equality before the law. Apa sih itu bahasanya itu? Keadilan tuh sama.
Ya, bukan cuman buat orang yang berduit doang, enggak. Ya, no viral, no justice. Insya Allah Doktif, meskipun Bapak sudah begitu, tapi yakin Bapak itu ada dalam tekanan. Kalian dengerin sendiri ya, Doktif nggak kenal. Doktif baru kali ini ke Medan, Ibu. Doktif baru kali ini ke Medan, nanti Doktif pengen coba kuenya. Ya, kuenya bikin sendiri. Nah, boleh deh, bikin sendiri ya. Usahanya tetap jalan ya. Jangan ini ya, jangan putus asa ya. Bisa ya? Bisa. Ibu anaknya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Bapak kerjanya apa, Ibu? Cuman tukang kebun aja. Buat kebun. Apa namanya, nanam tanaman buat taman kayak itu. Oh, bikin taman-taman gitu ya? Oke. Ya udah, tapi Ibu kuat. Nanti insya Allah kita ke Palembang. Kita usut tuntas ya. Oke ya guys ya. Terus ikutin follow akunnya Doktif, Dokter Detektif, follow akunnya Dokter Detektif Hero. Kalian sudah record ya, ini kisah nyata, asli, nggak ada gimmick-gimmickan. Doktif datang nggak dipotong, apa adanya. Kalian bisa melihat. Tetap sarannya Doktif, lakukan blacklist terhadap produk dari mereka. Mereka nggak akan berhenti guys, ngebodohin kalian, nggak akan pernah berhenti. Karena mereka bilang masyarakat Indonesia itu gampang kasihan dengan menggunakan agama. Agama dipermainkan ya. Untuk DRL, lihat ya, Doktif akan kejar kamu sampai ke ujung semut sekalipun ya. Lihat, apalagi kamu mempermainkan agamanya Doktif. Ya, tunggu. Gak ada takutnya Doktif. Hadepin, sini. Kalau ketemu sama Doktif, hadepin sini. Kapan ini Pak? P21-nya Pak? PMJ. Belum lagi laporan yang lain. Kamu akan menghadapi lagi laporan yang soal ini. Siap-siap ya, akun kamu akan disita oleh oleh kepolisian. Kolela. Ya, oke? Sama siapa? Oh, Ko David. Ko David, thank you. Ko David. Hai Ko David. Ko David tadi dengerin ya. Kok bisa seorang Hans bisa ikut di dalam mobil orang sipil mobil ke polisi ini? Kok bisa Ko David? Emang ada backingannya nggak Ko David DRL itu? Ada backingannya nggak kok? Kalau ada backingannya nanti kasih tahu ya, bisikin Doktif ya. Nanti biar diusut juga backingannya siapa. Doktif ingetin nggak ada di sini yang namanya jenderal bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang kejora. Nggak ada. Ya, nggak ada di sini bintang-bintang yang ngebackingin orang yang salah. Kalau salah aja, Doktif bakalan bongkar lebih ganas lagi. Ya, jangan. Udah, ingat ya, backingan Doktif Allah. Nggak ada takut-takutnya. Ya, oke. Ko David, thank you ya, makasih. Doktif harap juga Ko David nggak ikut-ikutan dalam hal ini, karena Ko David tahu kan karakternya gimana tuh kakak satu itu ya. Oke, jadi kita pamit ya guys ya. Kita pamit, dukung Doktif terus. Ingat jangan FOMO, jangan beli lagi blacklist semua itu skincare dari orang-orang yang overclaim, termasuk gimana? Sekali lagi? Lebih agak lagi? Bercanda ya Bu ya, bercanda ya kita mah ya. Gitu udah, gak usah. Setelah terus yang Raja Flexing, Ratu Flexing, udah kagak usah guys, masih banyak owner-owner yang bener ya. Dan Doktif tekankan, kalau Doktif nggak bener, nggak mungkin Doktif berani kesini guys, nggak akan mungkin. Ini Doktif kesini loh ke Medan. Semalam Doktif itu pulang dari Indonesian Fashion Week jam berapa? Jam 11. Sekarang udah ada di Medan. Ya, terus habis ini kita mau ke klinik yang katanya mau ngeludahin Doktif. Di mana itu? Di seberang ya, dekat juga ya? Iya, di seberang. Orang Medan katanya mau, Ibu nggak mau ngeludahin Doktif kan? Enggak ya, enggak ya, dengerin loh, enggak lo ya, enggak ada. Mas Bobby, enggak ya Mas Bobby ya, tadi dengerin ya orang-orang tadi ya. Adanya kita jumpa fans ya. Gitu. Cantik. Makasih, jangan Dandi ya, jangan gitu. Oh iya makasih, oke. Cantik. Makasih ya Allah. Hidungnya mancung kan. Iya makasih ya, makasih. Insya Allah tabarakallah. Iya makasih. Baru tahu sekali ini apa Dok? Ya, Baru tahu sekali nih. tuh dengerin tuh ibunya, baru tahu sekali ini ya. Tuh. Biasanya ini sama Ibu, sama topeng kacamata. Aslinya lebih jauh. Makasih ya Allah, masya Allah tabarakallah. Dari sampingnya mancung. Gitu, makasih ya. Kakaknya mungil. Iya, ngomongnya guys, ngomongnya ya Allah, makasih ya Allah. Makasih ya Ibu ya. Udah ya guys, Dokter habis gini kita mau jalan ya. Ya, oke. Ibu bener ya pesannya itu Bapak. Ya, Bapak juga yang kuat ya. kuat. Bapak di sana insya Allah nggak diapa-apain kok, nggak mungkin, apalagi setelah ini ada berita ini. Jadi Bapak nggak mungkin diapa-apain.
Ya, malah Doktif minta nanti oknum-oknumnya ini polisinya untuk diselidikin. Bagaimana sih sebenarnya sesuai prosedur nggak sih sebenarnya bapak-bapak yang di sini ini? Kok boleh bisa memasukkan warga sipil ke dalam mobil? Bapak tahu nggak? Seandainya itu diketahui sama Pak Listio gimana Pak? Bisa mutasi loh Pak. Serem loh. Serem. Karena ini nggak sesuai orang sipil bisa ikut masuk ke mobil. Barengan sama pada saat terjadinya Dokter nggak mau bilang penangkapan gitu loh. Karena nggak mau bilang penangkapan. Itu kayaknya terlalu keji gitu ya. Jadi Dokter nggak mau bilang penangkapan. Membawa orang ke dalam mobil. Terus di dalam ada orang sipilnya yang kemungkinan bisa melakukan intimidasi. Apakah itu dibenarkan di negara Republik Indonesia? Bapak Listio Prabowo, Pak. Siap ya Pak ya? Nggak mau kan sampai ke Divpropam? Jangan ya, jangan sampai ke Divpropam. Cukup sampai di rumah, jangan rumah ini, sampai di Polres Palembang saja. Ya, untuk Bapak Haryo, Pak Doktif yakin Pak Haryo tidak terlibat sekalipun dengan soal ini. Pak Haryo tidak tahu soal ini. Jadi mohon atensi yang luar biasa Pak. Di sini sudah Doktif duga ada permainan luar biasa. Ya, oke guys, love you all. Salam cerdas bareng Doktif. Dokter detektif.